Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini Allah masih mengaruniakan banyak kebaikan untuk kita, kemudahan termasuk dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan untuk sampai hari yang ke-7. Keberapa Pak? Dapat berapa sekarang? 8 apa 7? 6 ya? Oh kok 8 kepengen segera hari raya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti bareng, berangkatnya bareng, Idul Fitrinya juga insya Allah bareng ya. Alhamdulillah. Jadi nanti ini ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata puasa kita ini juga tidak terasa. Waktu kita ini tidak terasa, lembut sekali. Tiba-tiba dari yang kita pikirkan awal cukup berat, sampai 30 kira-kira ke depan, sekarang kira-kira hanya tersisa 24 hari lagi. Lembut seperti, tidak terasa. Sama dengan usia kita, itu juga tidak serasa. Tiba-tiba dari anak kecil kemudian menjadi remaja, dari remaja kemudian menjadi dewasa, dari dewasa menjadi durung-durung wis tua Pak ya. Nah kemudian sampai sepuh, tapi perasaannya masih sama, perasaannya muda terus. Jadi perasaan itu masih muda Pak, perasaan juga masih kuat terus itu perasaan, walaupun kemudian delok tangine ketika setelah lungguh iki wis rada abot-abot gitu. Ya, jadi wis berubah, tapi perasaan masih muda. Ya, buktikan saja nanti usia 90 tahun ditinggal istrinya wafat misalnya, ya. Lalu ditawari apakah jenengan mau menikah lagi? Kira-kira piye jawabannya, Pak? Wis gak gelem ya? Nah, iku soalnya jamaah Masjid Al-Mufidah iki ya. Sing liyane sok melayu iki ya. Jadi begitu. Jadi tidak terasa usia itu terus, tapi Allah kemudian sewaktu-waktu bisa memanggil kita. Nah hari ini ya, itu kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjumpai Ramadan ini, yang ini kira-kira adalah doa kita tahun 2024 itu. Di saat penghujung akhir Ramadan itu kita mohon kepada Allah, ya Allah perjumpakan saya dengan Ramadan yang akan datang 2025. Nah, tahun ini. Nah, artinya karena kita diberi kesempatan oleh Allah, kita maksimalkan Ramadan ini dengan mengisi nilai-nilai ibadah yang produktif. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi pagi itu perjalanan membaca satu ayat gitu ya. Ya, sambil rengeng-rengeng mendengarkan ayat tuh. Ini ada yang menarik gitu. Apa itu sekalian? Yaitu surat keempat, surat An-Nisa ayat 9. Nanti apa hubungannya dengan puasa? Kira-kira begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan atau meninggalkan anak yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi kita diminta oleh Allah untuk takut anak-anak yang lahir dari kita itu kondisinya lemah, yang kesejahteraannya ini tidak ada jaminan.
Jadi disuruh takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana kekhawatiran kita ini terhadap anak-anak kita? Kesejahteraan dalam hal apa, Bapak Ibu sekalian? Di dalam tafsir kita sering menjumpai kesejahteraan yang dimaksud adalah ekonomi. Tetapi banyak orang yang ekonominya sudah mapan, sudah berkecukupan, tetapi juga hidupnya sengsara. Kenapa? Karena imannya lemah. Jadi kemudian ekonomi sudah mapan, diwariskan oleh orang tuanya, tapi karena imannya lemah, maka ini juga tidak sejahtera pada akhirnya. Lebih-lebih ilmunya juga lemah, maka lebih tidak sejahtera lagi. Maka apa konteksnya? Ekonomi meningkat, ilmunya juga tinggi, imannya harus lebih tinggi. Kira-kira kalau boleh milih Pak, kalau boleh milih antara iman, ilmu, dan ekonomi, kira-kira mana yang menjadi prioritas kita Pak? Bener toh? Beriman tapi gak ada duit. Kira-kira piye? Lu bujuk. Iya, jadi memang idealnya adalah semuanya kita dapat. Ekonomi iya, kemudian ilmu juga iya, tapi yang paling utama sebetulnya adalah iman. Iman ini yang nanti akan mengontrol, yang akan mengontrol kehidupannya. Setidaknya, kalaupun anak kita ini sukses, karena punya iman, dan iman itu memerintahkan anak-anak itu untuk berbakti kepada orang tuanya, walaupun di kejauhan, itu akan perhatian dan berbakti kepada orang tuanya. Tetapi kalau orientasi hidup ini hanya persoalan ekonomi, maka jangan-jangan dia sukses, tetapi melupakan orang tuanya. Maka apa perintahnya Bapak sekalian pada ayat ini? Falyattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah. Coba perhatikan perintahnya itu. Bertakwalah kepada Allah. Lalu saya kemudian yang menarik adalah apa hubungannya ayat ini dengan perintah puasa yang di situ tujuan dari puasa itu adalah bertakwa kepada Allah. Perintah berpuasa itu adalah tujuannya bertakwa kepada Allah. Loh, jangan-jangan pada konteks dua ayat ini bahwa untuk mendidik anak itu butuh ketakwaan. Maka dilalui jalur itu melalui puasa. Jangan sampai kemudian mendidik anak lepas tanpa ada unsur takwanya. Dan puasa inilah kemudian kesempatan Allah yang berikan supaya kemudian kita bisa mendidik anak kita dengan tepat dan benar. Sekarang pertanyaannya begini Bapak sekalian. Apa bedanya anak dulu dengan anak sekarang? Kira-kira bedanya apa Pak? Yang jenengan rasakan? Teknologi. Biasanya Bapak-Ibu sekalian, orang-orang tua kita menjawab begini. Anak-anak dulu itu nurut-nurut. Gampang. Sholat ke masjid. Wis gak pakai tanya. Berangkat kritik anak ilmu berangkat kabeh. Sekarang kira-kira Pak, sholat, kira-kira apa ya Pak? Itu bedanya. Itu bedanya. Loh, apa yang beda, apa yang salah dari kondisi kita sekarang ini yang kemudian anak kita cenderung membantah? Itu masih lumayan sih itu Pak. Wong kadang-kadang ngene kok. Sholat. Loh Bapak juga sholat ngono kok lho ngono. Bapak waktu nyuruh sholat tapi masih ngerokok-ngerokok, lu dibantah Pak. Akhirnya apa? Berangkat anak ini, tetapi tidak nyampe ke masjid. Malah justru mampir kemana-mana itu. Lu ini bedanya Pak. Tapi anak dulu itu, ngaji. Jangan lupa setelah selesai ngaji pulang. Jangan sampai maghrib, segera pulang. Lu itu nurut semuanya Pak. Lalu apa yang membedakan? Ternyata Pak, orang-orang dulu itu tirakatnya luar biasa. Tirakat itu dalam bahasa kita sekarang ini puasanya mempeng Pak. Puasanya mempeng, kemudian rela ndak makan. Walaupun mohon maaf, secara ekonomi orang-orang di Jawa di kampung itu mungkin juga ndak besar ekonominya. Wong kadang-kadang itu hanya bekerja di sawah, memperoleh upah dari apa yang dikerjakannya, juga ndak punya sawah. Kehidupannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Lah ini loh Pak, mungkin kita kadang-kadang perlu belajar kepada orang tua kita dahulu. Makanya ada
orang petani yang dia bercocok tanam di situ juga hanya cukup sehari-hari makannya untuk makan itu, tapi bisa mengantarkan anaknya ini sampai pada puncak karirnya, menjadi direktur sebuah perusahaan besar. Tapi anehnya, anak yang sudah menjadi direktur perusahaan besar, dia menikah lalu punya anak, ternyata anaknya jatuh ke narkoba. Apa yang beda? Apa yang salah? Orang tua yang berada di kampung itu bisa mengantarkan kesuksesannya sampai direktur, tetapi anak yang sampai direktur, dia punya anak justru kemudian anaknya itu jatuh ke narkoba, pernakalan, apa mana tarung-sarung. Lho nek sing terakhir iki apa? Sarung apa tarung-sarung? Masya Allah, itu loh Pak. Jadi begitu. Ini menjadi problem tersendiri. Oleh sebab itu apa yang salah? Masya Allah. Jangan-jangan sekali lagi tirakat kita ini belum. Kemudian puasa kita ini belum bersungguh-sungguh ikhlas karena Allah. Hanya mungkin karena melihat kanan kiri berpuasa akhirnya ikut puasa, tidak punya efek. Orang-orang tua kita dulu Pak, termasuk mohon maaf, mudah-mudahan cerita ini tidak menjadi ujub atau mungkin takabur atau yang lain. Tetapi mudah-mudahan menginspirasi saja yang kemudian kita bisa melakukan hal yang sama, termasuk saya. Bapak Ibu, saya baru tahu yang ibu saya ini kan sudah lama ditinggal bapak. Ibu kira-kira sekarang ini usianya sudah hampir 90 tahun. Kalau jalan sudah tidak kuat, kadang-kadang pakai tekan, kadang-kadang pakai kursi roda. Bisa ke musola itu sudah sangat senang sekali. Dituntun oleh banyak orang itu. Tapi senang sekali bisa sholat di situ. Tetapi yang kami rasakan adalah, kenapa anak-anaknya kok diberikan kemudahan ya? Karirnya kok diberi kemudahan, apa yang dilakukan? Ternyata Bapak-Ibu sekalian, kami baru tahu. Jam 1 malam ketika kami bangun, seorang ibu yang sudah sepuh ini, yang tinggal sendirian, yang kami ajak ke kota tidak mau ini, itu justru kemudian dia sudah bangun, lalu berada di tempat sholatnya itu. Padahal tempat sholatnya itu hanya kecil. Mohon maaf, seorang ibu yang saya ceritakan ini adalah tidak lulus SD, adalah seorang ibu yang ngajinya juga tidak bisa. Kalau membaca Al-Fatihah itu hanya bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bisanya juga hanya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Dari rokaat ke rokaat hanya itu saja. Tapi itu yang bisa. Tapi dengan ketulusan itu apa yang terjadi? Jam 1 malam ketika kami bangun, beliau sudah ada di situ. Kami tidur kembali, kemudian jam 2 bangun, ibu masih ada di situ sampai kira-kira subuh itu. Lalu kami iseng tanya, Bu, jam 1 malam kok sudah bangun, lalu sholat. Apa yang dikerjakan di situ selain sholat? Oh gini loh Le. Ibu ini bangun jam 1, kadang-kadang juga jam 2, itu sholat 2 rakaat Le. Setelah 2 rakaat ini kemudian ibu ini berzikir sangat panjang. Setelah berzikir sangat panjang itu, kemudian saya berdoa kepada Allah, lalu saya sebutkan nama masmu. Jadi disebutkan nama, ya Allah saya punya anak nama ini, mohon diberikan kemudahan segala sesuatunya, ekonominya lancar, kehidupannya lancar dan lain-lain. Masya Allah Bapak Ibu, terubah. Kemudian apa Bu yang dilakukan? Zikir lagi Le, panjang lagi. Kemudian setelah zikir panjang itu lalu apa yang dilakukan Bu? Saya sebutkan nama kakakmu lagi. Ya Allah berilah kemudahan, kelancaran dan lain sebagainya itu. Terus Bu, lalu sholat 2 rakaat lagi. Setelah 2 rakaat sholat ini, lalu berzikir panjang lagi. Saya sebutkan namamu Le. Jadi nama, ya Allah saya punya anak namanya Munahar, begini. Berikan kemudahan, kelancaran dan lain sebagainya. Lalu Bu, zikir panjang lagi. Kemudian doa lagi, saya sebut nama lagi. Jadi 2-2. Sampai adik itu juga 2 kali. Lalu saya penasaran, kakak yang pertama kok tidak disebut? Saya tanya, Bu, lah yang kakak pertama kok tidak disebut, tidak didoakan? Ya didoakan Le, tapi cuman sekali. Loh, saya penasaran, kenapa kok cuman sekali? Karena jarang pulang Le. Jadi jarang pulang, akhirnya doanya juga cuman sekali. Dan ini ternyata punya dampak. Kakak yang saya sebutkan, yang disebutkan 2 kali tadi, itu karirnya lancar sekali. Berada di pengadilan, istrinya buka usaha di pasar, beberapa toko dibelinya. Masuk diberikan kemudahan. Lalu saya iseng juga, Bu, kenapa kakak yang ini yang disebutkan 2 kali dan yang pertama? Oh, kan kakakmu ini yang dulu saat umroh itu menggendong ibu. Menggendong ibu. Sehingga disebutkan berulang-ulang kali. Dan ini setiap hari Bapak sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami merasa pada akhirnya, loh,
Jangan-jangan apa yang saya peroleh kelancaran kemudahan ini bukan kehebatan saya, tapi ada doa dari seorang ibu yang tanpa kami tahu bahwa beliau semuanya sedang berdoa. Jangan-jangan karir kita saat ini mentereng seperti saat ini. Kita semuanya adalah tanpa sepengetahuan kita, orang tua kita sedang berdoa di malam hari itu, sujud kepada Allah, dan dia sambil menangis, ya Allah, karuniakan kepada anak-anak kami itu kemudahan-kemudahan. Kenapa bisa mencapai nyambung kepada Allah dan langsung terkabul? Itu karena bisa jadi adalah nilai ketakwaan yang luar biasa, ketulusan yang luar biasa. Dari mana ketakwaan itu bisa diperoleh? Dari ketulusannya di dalam menjalankan ibadah puasa. Tidak sekedar Ramadan ternyata, tetapi juga ibadah puasa Senin Kemis yang orang tua kita sangat kuat, walaupun itu yang bisa diandalkan. Memang tujuan beliau semuanya adalah orang tua kita adalah untuk menghadap Allah kelak, tetapi ternyata lisan-lisannya tidak pernah lupa mendoakan kita semuanya sebagai anak-anaknya. Bagaimana ketika orang tua itu sudah wafat? Dari mana kita bisa memperoleh doa itu? Bapak Ibu sekalian, kita ingat ada doa itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah yang berdoa itu wafat. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah untuk Mekah dan Madinah itu, Makkah terutama, itu dijadikan sejahtera, aman dan lain sebagainya. Beliau tanpa menikmati keamanan dan kesejahteraan itu, justru anak-anaknya yang merasakan bahkan kondisi kita saat ini. Jadi artinya apa? Jangan-jangan orang tua kita yang telah wafat itu, doa yang dulu dipanjatkan kepada Allah dengan tirakatnya, dengan puasanya, dengan ngajinya itu, Allah kabulkan saat ini, yang Allah kemudian memuliakan kita, Allah melancarkan kehidupan kita dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Makanya perintah dari Allah adalah bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini, dengan nilai ketakwaan ini, kita sebagai orang tua mampu mendidik anak-anak kita dengan tulus, dengan sabar, sehingga mengantarkan anak-anak kita pada puncak kesuksesannya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai anak, maka tanpa kita ketahui ternyata orang tua kita begitu sayang dan mendoakan kita. Jangan dikira bahwa doa itu kemudian tidak terkabul. Insya Allah, Allah akan kabulkan doa-doa itu suatu saat kelak. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.